guys, ini saya sedang dalam perjalanan pulang ke Jogja dari Tulungagung. Dan ini kita lihat posisi baterai ini 92% ya. Tadi kita mulai dari kurang lebih 95 lah ketika kita mulai meninggalkan Tulungagung. Rute yang akan kita tempuh adalah Tulungagung, Trenggalek, Ponorogo, Wonogiri, Kartosuro, Klaten, dan Jogja. Jarak di peta sih 290-an kilo. Dan ini sih di sini tertulis tadi ya dia 290-an tadi awalnya ya, 285 lah kurang lebih ketika kami mulai betul-betul start meninggalkan Jogja, karena kami meninggalkan Tulungagung karena kami tadi makan dulu. Jadi dengan demikian kami harus singgah di salah satu kota, apakah Ponorogo atau Wonogiri, untuk melakukan charging. Dan dugaan kami di kota-kota tersebut tidak ada SPKLU. Jadi kami akan charge mungkin di pom bensin, Indomaret, atau Ponorogo ada. Nah, kalau Ponorogo ada, kami akan charge di Ponorogo, karena kalau di SPKLU itu dia lebih cepat. Kita akan lihat sampai di Ponorogo nanti dari 92% ini dia tinggal berapa. Karena rute Trenggalek Ponorogo itu gunung-gunung ya. Ada kemungkinan dia akan menghabiskan daya lebih banyak daripada kalau melalui jalan lurus kayak gini doang. Oke, sekian dulu, terima kasih. Jadi kita sekarang posisi di mungkin udah masuk Ponorogo, tapi baru perbatasan dengan Trenggalek. Ini kebetulan lagi di stop, mungkin ada perbaikan jalan. Nah, ini kondisi sekarang 74% udah. Berarti udah kurang lebih 18 sampai 20%-an ya yang berkurang. Ini jalanan naik dari tadi. Mungkin sampai 5-10 menit ke depan kita akan naik, habis itu turun. Jadi ini di gunung ini ya. Aman-aman aja untuk tanjakannya segala macam. Cuman ternyata permasalahannya itu sebenarnya di baterai kalau jarak jauh itu ya. Jadi ya kita harus betul-betul planning mau ngisi di mana, dan jika memang ada budget beli sekalian pengisi yang fast charging 15 jutaan itu. Kendala berikutnya, tempat kita mau ngisi harus di atas 7.000 atau 10.000 kWh, 10.000 watt itunya. Meterannya. Kalau enggak ya tetap nggak bisa. Oke, kita akan lanjut perjalanan. Ini tadi di PLN. SPKLU-nya itu di depan sini guys. Coba. Tar. Ada dua, situ satu lagi tuh. Di sini yang gampang toh, situ kan. Jadi gini aja parkirnya ya. Enggak apa-apa ya. Kenapa? Tegak lurus, nanti orang nggak bisa keluar. Really? Tegak lurus aja. Tegak lurus aja, oke. Sambil nunggu pengisian, kita akan sholat di sholat atau masjidnya PLN P3. Satpamnya menawarkan diri untuk mengantar, baik banget. Udah kayak satpam di BCA. Kemarin juga yang di Solo itu ramah banget juga. Anak-anak mainan kucing. Bagus banget ininya ya, kayak trending untuk petugas-petugas karyawannya. Nak, ayah ke sini ya, ke belakang sini ya. Mau sholat dulu. Jadi ini kita udah nyampe di Wonogiri, dan kayaknya udah satu gunung yang kita lewati. Masih satu gunung lagi kayaknya. Karena di sini memang perbukitan ya, pergunungan. Perkiraan sampai di Jogja via Klaten yang dalam-dalam itu masih 3 jam 9 menit atau 3 jam 10 menit kira-kira. Dan itu harusnya masih cukup, karena jaraknya tinggal berapa kilometer tadi, Pak? Tadi sih 113. Sekitar 113, dan di sini adalah 195. Jadi harusnya masih ada 80-an kilometer selisihnya, aman lah masih ya. 80 kilometer itu masih di atas 20% lah baterai kita harusnya. Jadi jalanan pegunungan ini
sejauh ini masih lebih hemat daripada di tol. Meskipun naik gitu ya, tapi dia nggak terlalu signifikan dalam mengurangi pemakaian daya dari mobil ini. Tentu ada efeknya, tapi lebih berefek lagi ketika di tol. Kerasa banget, cepat banget berkurangnya. Nah, jadi di sini juga tadi kita ngecas cepet banget, sejam atau nggak nyampe sejam itu udah keisi 20 berapa tadi, dari 65 ke 89, 24%. Andaikan tadi soalnya sempat kita udah ngisi tapi ternyata kan lupa nekan on-nya. Jadi setelah kita balik lagi, wah nggak berubah gitu. Akhirnya kita tinggal sebentar belanja di Indomaret, terus ada toko pet shop, beli makanan kucing. Nggak kerasa udah sejam, balik lagi udah terisi 24%. Nah, di Ponorogo ini ada pit stop, pemberhentian yang bagus. Kalau Jogja ke Tulungagung pas banget di situ untuk stop sebentar aja, 1 jam aja udah cukup harusnya. Kalau mungkin 1,5 jam atau 2 jam akan lebih perfect lagi, karena tadi kan baru sampai 89% ya. Andaikan ditambah 10%, which is 20 menit lagi lah, jadi 1,5 jam aja maksimal. Itu dari kondisi berangkat 90 berapa persen tadi kita mah? Ya 95%. Istirahat Ponorogo 1,5 jam, maka perjalanan akan perfect gitu. Nah, entah kenapa kami merasa juga pengisian SPKLU PLN di Ponorogo tadi lebih cepat daripada yang di SPKLU di Saharatan yang di dalam pom bensin di rest area. Entah kenapa lebih cepat aja gitu, slightly lebih cepat. Jadi ini kami sekarang masih di Wonogiri. Wonogiri ini berbukit, naik turun gitu. Cuman hati-hati di setelah setengah perjalanan memasuki Wonogiri itu banyak lubang-lubang di jalan. Ini pemandangannya bagus banget nih. Ini kalau saya ke Jogja seringkali saya lewat sini sebelum ada tol. Pas ada tol pun masih beberapa kali lewat sini. Kalau saya suka pemandangannya, sawah-sawahnya, gunung-gunungnya mantap. Oke guys, sekian. Alhamdulillah, ini kami telah sampai di Jogja. Barusan melewati Candi Prambanan, artinya kami sudah sampai di Jogja. Ini kondisi baterai menunjukkan 37%, dengan jarak tempuh masih 111 km. Ini kalau dari sini nih kurang lebih sampai rumah kami itu berapa kilo ya? 40 menit, 40-50 menitan lagi lah kalau dari sini tuh. Harusnya sih kalau secara jarak maksimal ya 40-50 kilo. Perkiraan kami tadi masih ada sisa 80-an kilo di range-nya. Ini kalau misalkan jaraknya itu 40 kilo, maka sisanya 68. Tapi kami akan singgah dulu untuk makan malam, karena tadi belum sempat makan. Memang kita berangkat makannya tadi udah mendekati siang ya, jadi ini sekaligus makan malam. Dan mungkin kalau ada yang mau ke toilet anak-anak, jadi syukur-syukur tempat makannya juga bisa ngecas. Tapi sebenarnya udah nggak dibutuhin lagi sih, karena ini kita bisa menduga ini insya Allah sampai ke rumah dengan baterai segini dan jarak tempuh segini. Jadi ya di rumah aja nggak apa-apa. Oke guys, seperti itu dulu. Thank you. Nah guys, akhirnya kita sampai di Jogja dengan ini sisa 26% dan range-nya 78. Jadi nggak jauh beda dengan perhitungan awal kami waktu dari Ponorogo.
pikiran saya itu 80 km sisanya. Jadi ini alhamdulillah bisa sisa segini dengan sambil ngecas tab, HP dan lain sebagainya. Dan ada malam ada nyala lampu. Jadi perjalanan pulang kali ini relatif lebih aman dan nggak menegangkan. Jadi saya dengar dari teman itu ada sindrom ketakutan dari mobil listrik itu. Jadi takut berhenti di jalan, mogok di jalan. Karena kan kalau bensin gitu, oke lah kita bisa beli bensin di jerigen dimasukin. Tapi kalau listrik, gimana kita bawa generator atau apa? Oke, jadi infrastruktur untuk mobil listrik perlu ditingkatkan kembali dan betul-betul harus planning ya guys. Kalau mau perjalanan luar kota, mau ngisi di mana, berhenti berapa lama, biar nggak terlalu capek dan nggak terlalu effort. Sekian dulu dari saya perjalanan kami kali ini. Sorry tadi nggak sempat ngesut waktu siang tadi ya, waktu dalam apa namanya, waktu lagi ngecas di PLN-nya tadi. Jadi bisa biar ketahuan posisinya. Ya, insya Allah bukan perjalanan terakhir kami dengan Wuling REV dan gak akan kapok. Betul-betul sangat adventurous sekali. Thank you. Assalamualaikum.